Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring. Cuma di sini tempatnya. Ini di segmen sekarang kita ngomongin tentang pandemi. Seperti biasa, pandemi itu membuat semua berubah gitu, nggak cuma tentang gaya hidup kita yang berubah, tapi juga beberapa metode, termasuk metode belajar mengajar. Kalau orang kayak anak-anak sekolah, akhirnya mereka belajar secara online. Nah, yang private ngaji udah di rumah, ini mereka akhirnya belajar online atau kayak gimana Kak selama pandemi ini? Karena masing-masing orang tua kan berbeda ya. Oke. Ada yang off sementara, ada yang pilih untuk alternatifnya online, dan ada juga yang masih mempercayakan untuk kita visit gitu. Sebelumnya aku juga ada orang tua yang milih alternatifnya itu online, jadi via Zoom gitu. Itu kalau via Zoom tuh gimana Kak? Karena kan gini, maksudnya aku bisa kebayang sih anak-anak tuh pas kalau kita ketemu aja suka nggak fokus gitu mereka. Via Zoom tuh pasti jauh lebih sulit lagi dong harusnya. Betul. Itu gimana biasanya? Nah kebetulan anak yang kemarin online itu sudah kelas 2 SD, jadi sudah bisa mengikuti, udah bisa lebih mengerti. Maksudnya udah fokus gitu. Nah kalau misalnya untuk anak yang di bawah 4 tahun itu dari orang tuanya juga bilang kayaknya kalau misalnya online kurang kondusif Kak. Memang betul, ngaji secara visit aja kadang belum mereka lebih ini fokus untuk main gitu, kadang-kadang kan nggak bisa di, ya namanya juga anak-anak gitu. Jadi kembali lagi ke anaknya juga. Nah ini kan yang tadi Kak Zia udah sempat bilang gitu, orang tua tuh beda-beda gitu. Pas lagi pandemi kayak gini pasti juga treatmentnya dari pihak orang tua ke guru yang dateng lah kayak gitu, itu juga pasti beda. Biasanya gimana sih Kak, ada protokol kesehatan yang dijalani kayak gitu? Tetap ada protokol kesehatan, jadi ada orang tua yang request, Kak kalau misalnya tetap visit, mohon maaf bawa baju salin gitu. Bawa baju ganti yang bersih. Jadi kita sampai kita bersih-bersih dulu gitu. Kita cuci tangan, ganti baju dan sebagainya. Seperti itu. Dan memakai masker. Kalau tidak facial. Oh gitu. Ada yang sampai kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa gitu. Itu kan bagian dari menaati protokol kesehatan biar sama-sama gimana caranya kita tidak tertular, kan nggak ada yang mau juga kan untuk sakit gitu. Jadi tapi belajar mengajar tetap bisa jalan. Masalah waktu tetap sama nggak sih durasi waktunya nih? Kan misalnya pandemi aku nggak tahu apa jauh lebih dipersingkat atau gimana. Untuk online atau visit? Visit tetap sama, nggak ada perbedaan. Kalau online ya? Sama juga. Sama juga. Kalau untuk waktu kita nggak ada perbedaan. Jadi memang tetap 1 jam lah durasi normalnya 1 jam. Terus selama pandemi ini, kita yang benar-benar mulai pandemi PSBB diberlakukan itu di bulan Maret. Kak Zia itu pernah yang benar-benar stop ngajar gitu nggak sih Kak? Alhamdulillah enggak, cuma mengurang saja. Yang tadinya aku tuh megang 7 anak, langsung drastis tinggal 2 anak. Sampai gitu. Sekarang alhamdulillah sudah 5. Waktu 7 anak itu, jadi dalam satu minggu itu 1 anak itu minimal belajar berapa kali sih Kak? 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan. Berarti kalau 7 anak itu dalam 1 minggu full ya? Full. Itu sampai akhirnya sisa 2 anak jadi punya waktu kosong yang lumayan kosong banget. Nah itu pada saat yang ya udah Kak nggak usah belajar dulu gitu, itu lebih karena apa sih? Pihak orang tua tuh lebih karena worry ini ya mungkin, karena ya virus coronanya lagi ini banget ya waktu itu, lagi baru banget gitu, jadi masih ada ketakutan. Takut, khawatir. Dan waktu itu tapi pihak dari Kazianya sendiri memang udah menyarankan untuk online dan segala macam gitu. Sudah, dari lembaga pun sudah mengumumkan untuk alternatifnya itu online. Kalau misalnya orang tuanya tidak mempercayai pengajar untuk visit gitu. Tapi kalau misalnya orang tua tidak setuju untuk online juga, ya sudah, berarti off sementara sampai kondisinya memulih kembali. Dan itu berlangsung berapa lama tuh waktu itu sampai punya anak muridnya cuma 2? Sampai Lebaran. Lebaran pun masih 2 kayaknya. Baru belum lama ini.
meningkat lagi. Alhamdulillah ya gitu. Alhamdulillah. Berarti memang sudah mulai percaya untuk ya udah yuk mulai. Karena kan maksudnya kayak gini. Ya nggak bisa dipungkiri sebagai orang tua gitu ya, kita mengajar anak dengan guru mengajar anak itu beda. Saya kayak saya ngajar anak saya gitu, itu pasti anak saya tuh akan lebih banyak melawan saya dibanding mendengarkan gitu. Sementara mungkin kalau ke guru dia akan lebih sungkan. Iya. Karena maksudnya iya. Karena tidak setiap hari karena nggak bertemu. setiap hari bener, dan dia tahu itu adalah orang lain yang perlu dihormati gitu. Ya mungkin nggak anak saya juga kayak gitu. Tapi mungkin kebanyakan anak harusnya dia seperti itu kayak gitu. Nah, jadi gimana ya? Bener gitu waktu ketika pandemi pilihan untuk tidak mengajar terlebih dahulu tuh pasti buat orang tua tuh juga bagian yang berat gitu. Iya. Karena ya sebenarnya kalau boleh minta untuk jangan ada pandemi karena satu sih yang aku rasakan nih kalau sebagai orang tua adalah anak aku lupa kembali lupa kembali apa yang diajarkan. itu tuh minusnya gitu kalau misalnya. Tapi untungnya sekarang udah kembali normal. Tapi ada ini nggak sih Kak, yang tadi aku bilang gitu, karena akhirnya lupa kembali nih, biasanya Kazia memulainya lagi tuh kayak gimana? Ngelanjutin atau Kazia berusaha untuk nge-refresh dulu nih biar Kazia tahu? Review dulu. Oke. Jadi setiap pertemuan pun pasti di-review, nggak langsung ke materi baru. Jadi materi sebelumnya ya kita ulang lagi gitu. Biar anak juga sebelum masuk materi baru yang lama tidak lupa, Nggak gitu. iya. Terus laporan ke orang tua itu biasanya berapa durasinya tuh, berapa lama sekali sih Kak untuk laporan ke orang tua? Sebenarnya kan ada report buku gitu. Oke, Jadi setiap belajar kita catat apa aja anak-anak yang sudah yang udah diajarkan, iya, pencapaian mereka. anak tuh apa aja gitu. Dari situ orang tua tuh bisa ngebaca, Iya. oh anak aku tuh kayak gini. Nah sebenarnya ada kayak gini nggak sih Kak? Aku kan nggak tahu gitu ya. Maksudnya kadang-kadang kayak aku pribadi nih, misalnya kita adalah orang tua yang sama-sama bekerja gitu, yang kadang nggak bisa lagi untuk harusnya sih nggak boleh kayak gitu ya, maksudnya kayak mengulang pelajaran kembali kan. Sebenarnya itu penting, tapi sebenarnya Kazia tuh suka ngasih tahu nggak sih ke orang tua, kayak ini harus diulang lagi deh yang kayak gini atau gimana sih Kak? Biar berkesinambungan juga gitu masalahnya antara guru sama orang tua. Iya, jadi kita juga perlu sharing sama orang tua. Jadi apa aja kendala anak atau pencapaian anak pasti kita sampaikan sama orang tua. Kayak misalnya anaknya kok bad mood terus kalau misalnya belajar, apa karena nggak fun atau gimana gitu. Untuk pencapaiannya juga kita sampaikan. Alhamdulillah Ananda sudah mencapai materi ini, sekarang sudah masuk materi yang selanjutnya, seperti itu. Jadi sebenarnya itu orang tua nggak cuma sekedar untuk ya udah anak aku belajar nih sama seorang guru, nggak cuma kayak gitu tapi juga tahu perkembangan anaknya kayak gimana. Terus biar bisa berkesinambungan orang tua sama guru sama anak ini juga ya, makanya pencapaian itu tetap harus dilaporkan kayak gitu. Kazia pernah nggak sih ketemu sama anak yang gimana ya, maksudnya Kazia tuh amazed gitu, maksudnya Kazia tuh yang ternyata nggak nyangka kalau wah anak umur segini udah pinter banget ya, cepet banget ya, kayak gitu-gitu. Pernah gak sih Kak? Sebelumnya pernah, kayak misalnya anaknya tuh cepat menghafal, cepat menghafal, maksudnya sudah mencapai target gitu, dan padahal dia umurnya masih 3,5 tahun kalau nggak salah. Dalam ucapannya tuh dia fasih gitu. Kalau misalnya aku baca surat, dia ngikutin gitu, bahkan sampai hafal. Kadang aku bukannya membandingkan satu anak dengan dengan yang lainnya gitu. Kadang anak yang aku ajar dengan umur yang sama, dia belum sepasih itu gitu. Nah, tapi anak itu ya bisa ikutin aku dengan sempurna bacaannya, seperti itu. Karena kan maksudnya kalau kayak gitu tuh kayak apa sih, kayak kebahagiaan tersendiri seorang guru kan, apalagi itu termasuk suka dan duka mengajar. Itu bagian dari suka dan duka. Seberapa, kalau boleh dipresentasikan gitu sampai dengan saat ini, Kazia tuh jadinya seberapa seneng dan bahagia mengajar anak-anak Kak?
Karena pasti beda banget kan mengajar dewasa sama anak-anak. Lebih banyak senangnya sih. Oke. Mungkin bisa terbilang ya 90% seneng banget. 10%-nya senang aja. Karena pasti ada hal yang unik gitu. Pokoknya ya gitu. Oke. Ini nanti berarti di segmen terakhir kita bakalan ngobrolin tentang hal unik yang pernah Kazia lakukan, terunik demi mengajar anak-anak itu seperti apa. Itu akan diada di segmen berikutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.